kali. Oke. Gitu. Kalau tidak atau kalau tidak melakukan klakson, itu akan mendapatkan gangguan berupa seperti kesurupan, terus juga ditampaki oleh sosok-sosok di jembatan ini, bahkan sampai ketempelan. Astagfirullahaladzim. Sosok perempuan yang sepertinya dicekuk. Sosok kitab itu semakin dekat. Gimana kan Anda? Anak kecil ini bilang, ya kakak, gimana kita nggak mengganggu manusia? Kita ini sedang main, tiba-tiba penduduk sini melintas gitu aja, kita kan kena. Jadi emang alam gaib sama alam kita itu kan berdampingan nih. Betulnya. Bahkan alam gaib itu aktivitasnya sama kayak manusia, sama sekali. Nah, dia menganggap kita suka main di sini, suka main di jembatan ini. Nah, kenapa suka banyak yang mengganggu, bahkan bisa dibilang ketempelan ataupun gangguan yang lainnya itu, ya kalau dia bilang ya kita lagi main tiba-tiba kayak kehantam kayak gitu pas ya di alam dia. Ya emang udah begitu dah kita. Kalau nggak klakson kayaknya itu kadang-kadang mendadak mati. Tadi udah di atas hidup lagi, kita udah capek-capek ngedorong. Ada yang sakit, tapi minta diobatin waras. Berarti dia nggak numpang-numpang. Nah, di segi lain dia bilang juga kalau penduduk sini misalkan klakson 3 kali itu menandakan bahwa ada yang lewat nih. Jadi sosok-sosok anak kecil ini akan kayak gini pas ya. Aku ngerti. Seperti permisi. Betul, ya. betul. Tapi emang itu biasa dilakukan kalau adat Jawa ya. Adat Jawa itu entah di jembatan ataupun tempat-tempat yang bisa kita bilang banyak penunggunya, itu kita akan klakson pas ya. Kalau di Jawa kayak gitu. Untuk menandakan kita itu akan melewati tempat betul itu. Banget, gitu betul, betul. Tapi Kak, sosok anak-anak ininya tuh menyeramkan atau enggak sih? Sosok anak kecilnya itu kayak anak-anak kecil biasa aja. Nah, tapi dia emang tinggalnya itu nggak di sini. Cuma tempat mainnya. Tempat mainnya gitu saja, ya. kayak gitu pas ya. Ya, jadi emang kalau sosok anak kecil ini emang penampilan biasa aja Kak. Jadi emang dia penampilan sosok anak kecil yang kayak pada umumnya normalnya aja. Nah, dengan main boneka, bahkan dia suka manjat-manjat kayak kesini-sini pas ya, ke besi-besi ini. Terus juga kan Anda, aku pun mendengar cerita lagi dari warga sekitar yang dimana ada ojek online yang seperti mendapatkan tumpangan atau mendapatkan pesanan itu ke sini, dan tiba-tiba pada saat sampai sini itu penumpangnya hilang gitu aja. Terus juga ada beberapa kasus seperti ada yang order makanan secara online, tempatnya itu di sini, dan hal-hal seperti itu, hal-hal seperti itu penjelasannya gimana kan Anda? Jadi gini Mas ya, biasanya itu adalah pada saat dia digangguin sama makhluk yang ada di sini. Biasanya dia ngelewatin sini tanpa klakson. Ini kan penghubung kampung dan kampung, betul. Penghubung kampung dan kampung. Di Bojonggede sama apa gitu saya lupa. Jadi pada saat melintas di jembatan ini dia nggak klakson dan tiba-tiba dia diikuti sama makhluk yang ada di sini pas ya. Nah, bahasa kita itu kayak ditandai. Ditandai ojek online itu ditandai. Nah, suatu saat dia akan mengakibatkan gangguan hal seperti itu. Ya. Oh gitu. Oke kan Anda. Terus tadi juga kan kita sempat bertemu dengan sosok siluman ular. Yang katanya dia diperintah oleh sosok wanita yang berasal dari sini. Itu kan Anda sudah melihatkah atau sudah merasakan sosok itu? Sampai sejauh ini saya belum melihat sih Pas ya. Sampai sejauh ini belum melihat. Tapi emang di sini sosok yang tadi kita temukan di awal itu ada di belakang itu Pas ya. Oh, di pohon sana. Yang besar itu. Iya. Nah, dia yang suka lebih mengganggu untuk bahasanya pengemudi yang melewati tempat ini. Sosoknya yang di awal tadi kita temui itu Pas ya. Tapi aku makin jalan ke sini makin ini ya. Merinding. Betul. Jadi emang kalau yang saya tangkap soal jembatan ini, untuk segi menakutkan sih kalau buat saya
itu emang hanya mindsetnya saja Pas ya. Mindset kita mempercayai bahwa jembatan ini menakutkan ataupun gimana. Itu goib itu malah makin menjadi-jadi. Jadi kalau kita makin takut, dia makin senang dan makin ingin menunjukkan intensitas dia. Padahal bahasanya gini, kita jalan menuju kemana aja kita berdoa di awal, pasti akan selamat insya Allah. Kayak gitu. Cuma kalau bahasa kita, kalau di Jawa itu emang punya adab lah. Lewati jembatan ataupun apa, emang kan kembali lagi, hidup kita itu berdampingan sama makhluk goib. Nah seakan-akan emang ya kita menumpang misi lewat lah, supaya nggak ada apa-apa kayak gitu sih Pas ya. Kenapa kan Anda? Aduh, hati-hati. Kan Anda. Saya ada nih Kak. ada sosok wanita Pas ya. Di mana? Itu. Di bawah situ. Sosok wanita. Dan melihat ada sesosok wanita di lokasi lain yang ia yakini ada kaitan erat dengan banyaknya gangguan di jembatan Cibabi. Di sebelah mana kan Anda? Tiba-tiba kan Anda ke distract dari arah perairan di bawah jembatan yang dimana kan Anda melihat ada sosok wanita. Wah, di situ aku udah takut sih, karena ya itu balik lagi. Pertama aku takut kan Anda kenapa-napa karena memang medannya tidak mendukung. Kedua ya menurut aku yang berhubungan dengan air itu sudah pasti sosok yang negatif. Nah itu Pas ya. Di sebelah mana kan Anda? Oh. Astagfirullahaladzim. Hati-hati ya, Nah, itu hati-hati. sosok wanitanya. Di ujung sana. Ya. Dia dengan kelihatan. di sebelah, nah ini Iya. di batu itu. Jadi sosok wanita ini sangat cantik sekali. Dia menggunakan apa namanya, bukan kebaya ya, kayak pakaian kayak zaman dulu Pas ya. Kayak Sundaan kayak gitu sih kalau yang saya lihat ya adatnya itu. Nah, itu sangat cantik sekali. Terus dia lagi ngapain di sana kan Anda? Dia diam dengan melihat kita dengan mata yang sangat tajam sekali Pas ya. Dan Ananda mencoba berkomunikasi dengan sosok wanita yang ia lihat untuk mengungkap siapakah sosok ini, apa maksud keberadaannya, dan apakah ia mengganggu manusia atau tidak. Pemirsa, sekarang kan Anda sedang mencoba untuk berkomunikasi dengan sosok wanita yang tadi kan Anda lihat. Dan kayak jadi seperti inilah komunikasi kan Anda dengan sosok-sosok yang kan Anda temui. Mungkin dari tadi belum ada yang seperti ini ya cara komunikasinya. Ini baru deh, katanya cantik kan. Iya. Tapi emang nggak tahu kenapa ya hawa di sini tuh beda. Beda banget. Makin kesini makin merinding deh. Astagfirullahaladzim. Ya. Bisa dinyalakan lagi kan Anda atau masih belum? Gini ya dulu. Oke. Apa? Kayak Iya. sih. Kemana? Kamu sini. Ngapain Kak? Kamu saya coba untuk aja komunikasi dengan makhluk yang ada di sini. Serius? Ya. Tangan kamu begini. Di mana ini? Oke, pemirsa, sekarang kan Anda sedang mencoba untuk membuat Kak Aya merasakan untuk si sosok ini. Iya, sosok wanita ya. Aku merinding Kak. Yang tadi kami temui. Rasanya baru pertama kali banget sih, karena aku jujur bukan orang yang bisa ngerasain atau ngeliat, bahkan itu nggak pernah. Tapi tadi baru pertama kali bisa ngerasain hawanya aja ya. Hawanya tuh aku ngerasain di tangan aku anget, padahal badan aku lagi merinding kedinginan. Tapi tangan aku pas kayak gini tuh bener-bener anget banget. Sama yang kedua tadi pas aku disuruh ngerasain juga dengan cara memejamkan mata, itu aku ngerasain apa ya? Memang kan karena kita memejamkan mata kita gelap, tapi aku ngerasain kayak ada sekelebatan putih yang lewat. Oke, kayak apa yang Kak Aya rasain? Anget-anget gitu. Anget di bagian telapak tangannya? Iya. Itu kenapa Kak? Oke, udah cukup. Udah cukup? Udah cukup kayak. Nyalain tim. Boleh nyalain lampu tim? Ya. Jadi di belakang kita kayak pasnya itu ada kampung perkampungan yang sangat luas sekali ternyata. Oh, maksudnya momen. Mulai ujung sana sampai ujung sana. Itu kampung yang sangat
banyak penduduknya, bahkan ayo melintas. Iya. Apa Kak? Kananda, aduh. Astagfirullahaladzim Kak. Oh, Itu. di tengah-tengah air. Itu. Tuh, Aduh. hilang kan? Hilang. Kok bisa Kak? Sekarang hilang. Kok bisa Kak? Itu apa ya? Iya itu rambut deh. Hilang kan? Itu apa sih? Astagfirullah. Ya. Kak, Jadi udah nggak ada sekarang. ya. Mungkin dapat Iya, horor dapat ikan. Jadi di belakang kita ini ada suatu perkampungan yang sangat luas dan banyak penduduknya. Dan sosok wanita di belakang itu ingin menunjukkan intensitasnya ke kita. Kayak gitu pas ya. Nah, saya tadi sempat komunikasi, nama wanita ini adalah Siti Aisyah. Nah, dia itu dengan rambutnya sangat panjang, tapi kayak panjang kayak gini pas jalannya. Ada makhluk yang sedang mandi di sungai, Pak. Itu wanita, Pak. Luar biasa cantiknya. Dia nggak napak di air, melayang-layangnya di atas air. Ya. Nah, dia mempunyai suatu keilmuan yang bisa kita bilang ilmu kayak pengasihan gitu pas ya. Ilmu pengasih. Maksudnya Astagfirullah, apa Kak? bunyi kan? Apa sih itu? Tapi sebelumnya Kananda tadi pada saat Kananda meminta Kaya untuk merasakan, Ya. si wanita itu kenapa tiba-tiba banyak seperti lemparan batu? Jadi dia ingin menunjukkan intensitasnya pas ya. Jadi saya sempat membuka untuk membuka sesuatu yang ada di sini. Apa sih penyebabnya? Banyak Ternyata gangguan, banyak penduduk perkampungan yang ada di sini pas ya. Perkampungan. Berarti perkampungannya di air Itu Kak. perkampungan tuh maksudnya gimana Kananda? Di alam goib. Perkampungan goib lah. Nah, sosok wanita ini bisa kita bilang menjadi hal yang positif mungkin ya. Kalau buat saya, Kenapa? menjadi Kenapa hal yang itu? positif di saat ada jenazah atau mayat yang hanyut ke sini, kayak dan dia kesangkut di sini pas ya. Tuh, pelan-pelan Kananda. Tim hati-hati, Kaya juga hati-hati ya. Nah, dia kesangkut di sini jenazah itu, Iya. mayat yang hanyut itu sebelumnya itu wanita ini yang bisa kita sebut Siti Aisyah itu suka menampakkan wujudnya, bahkan kayak mengetok-ngetok pintu penduduk yang ada di sini pas ya. Seakan-akan meminta tolong sama penduduk itu, tolong ada sesuatu di sini. Iya. Mayat yang hanyut itu sebelumnya itu wanita ini yang bisa kita sebut Siti Aisyah itu suka menampakkan wujudnya, bahkan kayak mengetok-ngetok pintu penduduk yang ada di sini pas ya. Seakan-akan meminta tolong sama penduduk itu, tolong ada sesuatu di sini. Nah, besok atau lusanya itu ditemukanlah jenazah mayat atau yang ada di sini pas ya. Di pas banget bahasanya bangunan ini. Iya. Berarti sosok wanita cantik itu sebenarnya baik ya? Baik. Ya. Namanya Siti Aisyah. Siti Aisyah. Tapi Kananda, terus kenapa kata sosok siluman ular? Dia yang mengutus siluman ular itu untuk mengganggu. Nah, jadi gini, siluman itu mengganggu itu supaya ini kan kalau siluman itu identik dengan manipulasi omongan yang seakan-akan dia ini bersalah pasti. Iya. Tapi kenyataannya ini nggak ada hubungannya. Maksudnya siluman itu hanya bahasa kita membohongi kita saja, menipu kita supaya seakan-akan ini sosok wanita yang kita bisa menamakan Siti Aisyah ini itu seakan-akan dia sosok yang negatif. Melainkan sosok ini yang saya lihat, yang saya sempat komunikasi, sosok ini baik, positif gitu. Oke. Terus apakah sosok ini ada hubungannya dengan banyaknya gangguan yang berasal dari jembatan ini Kananda? Jadi gini Pas ya, saya jelaskan mungkin detailnya ya. Kenapa soal gangguan jembatan ini banyak sekali? Yaitu karena penyebabnya sosok anak kecil ini dianggapnya bahasanya adalah
kita lagi main, cuma kita nggak dikasih apa ya bahasanya misi-misi lah kayak gitu Fasya. Tapi di segi lain itu atas mindsetnya manusia aja. Lagi-lagi ya kepercayaan warga sekitar yang menganggap bahwa hal-hal seperti itu benar adanya gitu, dan itulah yang dimakan oleh sosok-sosok di betul sekitar banget sini. Dengan didukung dengan suasana tempat jembatan ini pasti pohon bambu di apa ya lingkungannya pohon bambu dan tanpa ada lampu. Untuk bangun jembatan ini sih itu aman-aman aja tanpa kalian tidak klakson ataupun klakson itu tinggal kembali lagi ke manusianya mempunyai apa ya bahasanya kalau di Jawa ya itu kan biasanya ada unggah-ungguhnya lah untuk izin apa ya numpang lewat kayak gitu. Kalau kita biasa aja pun juga aman-aman aja sebenarnya nggak ada. Cuma emang sugesti manusia itu lebih kuat dibandingkan makhluk gaib sih. Oke, berarti sosok ini tidak ada hubungannya sama sekali dengan banyaknya gangguan di jembatan ini. Betul banget. Melainkan sosok ini ya menjadi pembantu apa ya membantu penduduk sini supaya ada jenazah mayat yang kehanyut yang di sini. Oke, balik lagi mungkin ke soal kampung goib atau kampung yang ada di perairan ya. Itu apakah sosok-sosok yang berada di kampung itu juga mengganggu warga sekitar atau memang hanya mereka ada di sini aja gitu? Jadi dia emang ada di sini aja pasti kalau untuk mengganggu enggak. Nah, mengganggu itu lebih utamanya adalah sosok Gondo yang tadi di atas itu Pas ya. Yang tadi sempat kita temukan. Yang pertama kita ya? Ya, jadi sosok Gondo, sosok wanita, sosok wanita pun yang mengganggu bukan si Siti Aisyah ini, melainkan sosok yang wanita dengan pakaian putih. Biasanya pada saat pengemudi melintas dia suka ada di sebelah situ Pas ya. Diam kayak gitu dengan gini. Aduh, itu serem banget sih. Nah, itu kayak gitu. Apalagi Apa Pak? Tiba-tiba ada seorang laki-laki parubaya yang mendekat kepada tim dan terlihat ingin pergi ke suatu tempat di belakang host dan ekspertis berada. Depannya kosong sih. Si siapa namanya Dika? Kak Deka, Si kayak saya tunjukin sesuatu. Mana? Dika, kawal dulu. Nanti kamu dapat visual ya. Saya pejamin matanya kayak. Oke pemirsa, sekarang lagi-lagi kayak Aku merem ya Kak. akan dibuat untuk merasakan sosok-sosok di tempat ini sama Kananda untuk mencoba tahu juga dari sosok yang tepat ada di belakang kami. Kok Kak? Ya, udah cukup. Agak serem ya Kak. Hah? Oke, cukup. Maaf. Mungkin bisa dijelaskan? Bentar. Sebenarnya kayak mau minum. Minumnya mana? Minum Tim. Ada minum nggak? Minta minum Tim. Aduh. Tim, tolong bantu dong. Bantu. Dika mana Dika? Kak Fitri tolong bantu, Kak Deka tolong bantu. Jangan kosong di sini. Jadi jangan kosong. Jangan Dika. kosong ya, jagain ya. Jadi gini, Kayak bisa banget. kayak pas ya. Iya. Pada saat apa ya? Kita udah melihat kampung di sini, saya membuka sesuatu yang ada di sini, itu gangguannya dan ingin menunjukkan intensitasnya makin aktif. Mungkin tadi Kak Aya juga mendapatkan visual pada saat di sana. Tapi aku nggak tahu itu apa ya. Mungkin bisa dijelaskan apa yang Kak Aya lihat atau Kak Aya rasakan. Aku cuma kaget banget karena belum pernah ngelihat sama sekali. Cuman itu kayak apa ya? Yang aku lihat cuma sekelebatan putih aja sih. Ya, betul. Tapi itu serem banget Kak. Betul. Aku nggak mau lihat lagi deh. Jadi emang betul di sana itu ada sosok kayak dengan bungkus Sosok terbungkus. Astagfirullahaladzim. dan emang sosok itu suka menampakkan di jembatan itu pas ya. Di jembatan ini. Oke, kalau gitu Kananda kayaknya kita lanjutin ngobrol di atas aja karena di sini udah kurang kondusif dan kurang enak juga hawanya. Oke. Kita lanjut ngobrol di atas aja yuk.